Pertanyaannya, apa hubungannya haji dengan transformasi? Nah, ini luar biasa. Nah, begini menjawabnya Pak Ridwan. Pertama, bahwa haji itu harus kita lihat dari sisi pribadi dulu, personally. Ya, nah setiap orang yang melaksanakan haji itu artinya dia menjalani hajinya, dia melaksanakan ritualnya. Nah, tentu dong yang namanya ritual seperti itu akan memberi dampak kepada hatinya, kepada pikirannya. Nah, artinya bahwa pelaksanaan haji secara ritual itu harus dilaksanakan langsung oleh beliaunya, atau yang sudah uzur mungkin dibadalkan ya. Nah, dampaknya adalah apa? Perubahan keyakinan. Keyakinan apa? Lebih mantap kan? Nah, berikutnya cara berpikir dia. Ya, dengan haji tentu saja dia akan meraih hikmah-hikmah yang mendalam, sehingga dia akan mendapatkan atau meyakini prinsip-prinsip yang utama dalam kehidupan. Nah, artinya bahwa dengan melaksanakan ritual haji itu akan mampu membentuk ya, cara berpikir, cara pandang orang yang haji ini. Sehingga dengan cara berpikir itulah nanti dia akan bisa melaksanakannya dalam kehidupan. Itu secara personal, ya kan, pribadi. Jadi kita harapkan bahwa haji itu membentuk mindset. Pertanyaannya, mindset ke arah mana? Ya kan? Nah, jangan sampai mindset yang dibentuk mindset yang salah. Ya kan? Kan ada perumpamaan itu bahwa kalau pohon beringin bahkan itu kan sangat besar seharusnya. Betul. Tapi kalau dia ditanam di pot, maka pohon beringin jadi kerdil, kecil deh, gitu di bonsai. Nah, bonsai itu dalam konsep manusia itu adalah frame berpikir atau mindset atau cara berpikir lah bahasa kitanya. Nah, cara berpikir ini harus cara berpikir yang benar. Nah, cara berpikir yang benar itu justru dibentuk oleh pelaksanaan ibadah haji. Jadi pelaksanaan ibadah haji tidak lain adalah pembentukan mindset. Kalau saya nambahkan, mindset juara. Nah, kalau bahasa perusahaan, mindset high achiever atau high performance achiever, gitu. Jadi orang yang mampu mencapai performance yang setinggi-tingginya. Haji itu adalah sebuah perhelatan bersama-sama yang tadi 240 juta. Yang kalau kita hitung spendingnya 241.000 jemaah. Nah, kalau kita hitung belanja mereka, wah itu triliun Pak Ridwan. Triliun ya kita hitung. Saja. Iya, kita hitung saja. Kalau 221.000 kali 100 juta kan 22 triliun. Itu jelas. Nah, pertanyaannya sebagai sebuah bangsa, bisakah kita mengenerate income nih sebagai sebuah negara loh? Ya kan, mengenerate income dari belanja 20 triliun tadi. Nah, kalau bisa itu artinya juga bisa menjadi masukan bagi negeri kita, bisa menciptakan efek ekonomi, penciptaan lapangan kerja, kemudian tentu saja volume produksi yang meningkat dan seterusnya ya. Jadi artinya secara nasional haji itu mendorong perkembangan pertumbuhan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Jadi transformasi ini kan perubahan artinya. Perubahan dari satu kondisi menjadi kondisi yang lebih baik. Bahasa kitanya itu hijrah. Hijrah. Nah, begitu kita hijrah, kita tidak hanya berpindah, tapi kita mengevaluasi apa yang kurang selama ini, apa yang salah, apa yang keliru, kita perbaiki. Yang paling buruk nggak bisa diperbaiki, kita buang. Tapi yang masih bisa diperbaiki, kita perbaiki, dan secara kreatif kita tingkatkan lagi untuk lebih baik. Jadi transformasi itu adalah berpindah kita, berproses kita dari kondisi yang belum baik atau sudah baik menjadi kondisi yang baik dan lebih baik lagi. Dalam konteks Indonesia, maka Indonesia akan transformasi. Artinya apa? Indonesia harus memperbaiki semua sektor-sektor dalam kehidupan berbangsa bernegara ini supaya Indonesia bisa lanjut kepada kehidupan masyarakat yang lebih maju, lebih adil, lebih sejahtera, lebih makmur. Kalau kita mau lihat sekarang keadaannya gimana, wah itu lebih seru lagi. Kenapa kita harus transform? Wah, kita memang harus transformasi. Sebab Indonesia sekarang dalam keadaan yang sangat, kalau begini saja maka Indonesia berbahaya.
Berbahaya itu dalam arti kita akan kehilangan generasi. Ya mungkin bisa saja Indonesia mengalami ancaman-ancaman yang di tengah bonus demografi yang bonus demografi tidak jadi bonus demografi Iya. nanti. Jadi orang mengatakan bisa saja seharusnya Indonesia transformasi kepada Indonesia emas, tapi kalau nggak dilakukan transformasinya bisa menuju Indonesia cemas. Kan itu. Iya, iya. Nah artinya transformasi itu sebuah kemestian yang kita lakukan sebagai sebuah bangsa untuk mencapai Indonesia emas. Indonesia emas itu Indonesia berkah. Indonesia emas itu Indonesia makmur seluruh rakyat. Indonesia emas itu adalah Indonesia mabrur. Gitu.